Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan diberi keberkahan rezeki. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini ada sebuah video yang menarik teman-teman ya. Ada sebuah video yang menarik dari Info Wibisono dengan judulnya Kereta Cepat Bandung ke Surabaya buatan Indonesia juga akan segera beroperasi di IKN Ibu Kota Nusantara. Oke, benarkah demikian? Dan seperti apa ulasannya? Kita akan lihat, dan jangan lupa like dan subscribe Aryan M Channel juga Info Wibisono. Hai semua, Indonesia saat ini sedang mengembangkan kereta cepat sendiri. Tepatnya pada tahap awal, kereta ini adalah kereta semi cepat karena kecepatannya masih di bawah 300 km per jam. Oh, kalau semi cepat itu di bawah 300. Bisa di-upgrade menjadi kereta cepat dengan kecepatan 350 km per jam. Nah, ternyata direncanakan bukan hanya beroperasi di jalur Jakarta-Surabaya, tetapi di pulau lain. Untuk yang belum tahu lebih jelasnya, silakan cek video ini pulau mana saja yang ada di dalam roadmap di Ditjen Perkeretaapian Indonesia. Di antara pulau-pulau yang ada di dalam roadmap, kemungkinan besar selain Jawa, Sumatera, dan Sulawesi sudah ada ya. Yang paling cepat yaitu di Pulau Kalimantan. Kalimantan Jalur kereta kayaknya belum ada loh kereta. Sejatinya telah lama bergulir, namun belum juga terrealisasi. Oh, benar-benar belum ada jalur kereta atau rel kereta api Borneo yang melintasi Kabupaten Panajam Pasir Utara dan lokasi ibu kota baru. Wow, ini. Bahkan di tahun 2015, Presiden Jokowi sempat groundbreaking proyek ini di Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencana awal, rel kereta akan dibangun sepanjang 203 km. Wow, dengan kucuran dana senilai sekitar 53,3 triliun rupiah. Namun, di tahun 2020, proyek ini batal karena Russian Railways atau selaku pemilik modal mengundurkan diri. Alasannya, teman-teman kalian tahu sendirilah apa yang terjadi sekarang dengan Rusia dan Ukraina. Meski demikian, pemerintah tidak menghapus Kalimantan dari roadmap di buku besar Ditjen Perkeretaapian. Nah, info yang Apin dapat nih, di bulan kemarin, bulan September 2023, ternyata jalur kereta api yang pertama di Kalimantan memang tidak masuk ke dalam infrastruktur dasar Ibu Kota Baru Nusantara atau IKN, yang artinya tidak akan dibangun pada tahun 2024 seperti jalan tol hingga kantor menteri seperti sekarang. Kereta api di IKN nantinya akan menjadi awal pemerintah untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan. Jalur kereta api ini nantinya akan melalui Balikpapan, Kalimantan Timur, menuju kawasan inti perkotaan IKN. Jarod Triwardono, selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengatakan, pengembangan kereta api di IKN menjadi step pertama pemerintah untuk membangun jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Kementerian Perhubungan juga tengah mengkaji karakteristik dari lahan yang akan dilalui oleh jalur kereta api ini. Oke, teman-teman ya, kalaupun memang benar Indonesia nanti bisa positif ya pindah ke IKN sebagai ibu kota negara, memang serasa nggak lengkap ya. Kalaupun dari bermacam-macam alat transportasi dari laut ya, kereta api itu kalau nggak ada serasa nggak lengkap teman-teman ya sebagai ibu kota negara. Kendati demikian, pihaknya juga belum dapat memastikan bentuk operasi kereta tersebut baik secara KA perintis ataupun KA komersial. Untuk biaya sendiri, masih menunggu detail engineering atau DED yang sedang disusun saat ini. Prosesnya saat ini masih dalam pre-feasibility study, kemudian DED, dan setelahnya kita bisa menentukan kisaran biayanya. Hal ini juga diamini oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Bapak Rizal Wasal bahwa ada 4.
Yang pertama adalah kereta api bandara, kereta api perkotaan di dalam KIPP atau kawasan inti pemerintahan, kereta api perkotaan di dalam Kalimantan, dan kereta api antar kota. Kementerian Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan, rencananya kereta ini akan juga menggunakan kereta roda karet tanpa masinis, alias Automated Quick Transit atau AGT, seperti yang telah digunakan di Skytrain Bandara Soekarno-Hatta. Karena ini nantinya akan memiliki kapasitas sekitar 50 orang per set. Demi mempermudah proyek pembangunan di masa yang akan datang, pihaknya juga menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat atau PUPR agar menyiapkan trace alias pola jalur kereta di samping jalan tol. Adapun jalur ini nantinya akan dibangun sepanjang 40 km dengan kecepatan sekitar rata-rata 80 km per jam dan membutuhkan waktu tempuh sekitar kurang dari 1 jam. Sehingga dari bandara, dari Balikpapan menuju IKN itu bukan redundant, tetapi melengkapi apa yang sudah di jalan tol. Kita membuat juga jalan kereta api, menghindari redundancy biar lengkap lah ya, atau penumpukan sebagai ibu kota kok prasarana. Maka kereta api itu tidak langsung dari airport ke IKN, tetapi masuk ke dalam Balikpapan. Setelah itu baru keluar, baru sejajar tol. Dan sarana yang akan kita lakukan adalah EGT. EGT adalah jenis kereta api yang menggunakan roda karet seperti yang di Soekarno-Hatta, dan dia bisa berjalan dengan kapasitas 50 orang. Jadi tidak mesti transit 150 orang. Harapannya dia akan menghasilkan jumlah headway yang rapat ya, yang rapat. Alasan dibangunnya jalur kereta di wilayah tersebut cukup masuk akal, mengingat nanti populasi di IKN cukup lumayan yang bisa mencapai 2 juta orang. Maka dari itu perlu membuat jalur kereta api ini. Rektor Universitas Balikpapan Bapak Isradi Zainal menyebut, pembangunan jaringan kereta api di IKN memang penting dan mendesak, karena salah satu Key Performance Indicator atau KPI di IKN sekitar 80% berhubungan dengan transportasi publik. Bagi Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, periode 2019-2022 tersebut, jaringan kereta api ini sangat penting, karena akan menjawab kebutuhan transportasi massal yang masih terbatas di Kalimantan Timur. Dengan keadaan yang mendesak lantaran adanya IKN, maka akan ada pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat secara drastis. Maka dari itu, untuk masalah pengadaan lahan, beliau menyarankan sebaiknya pemerintah melakukan upaya sedini mungkin. Mengingat saat ini fokus pembangunan infrastruktur yang ada di jalan tol, maka bisa saja pengadaan sejalan dengan jaringan kereta api. Nah, maka dengan demikian, bisa dipastikan IKN diupayakan tidak bernasib sama seperti Jakarta saat ini, alias menghindari macet. Jika melihat pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 tahun 2042, jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan di IKN akan mencakup jalur kereta api antar kota yang menghubungkan berbagai wilayah yang strategis. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN atau OIKM, Sylvia Halim menyebutkan, setidaknya ada 3 negara yang tertarik membangun jaringan kereta api di IKN, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan. Data yang diterima oleh media menyebutkan, pemerintah akan membangun 14 stasiun kereta api penumpang. Stasiun-stasiun itu akan dikembangkan dengan konsep pengembangan kawasan transit authority development yang mempermudah mobilitas penduduk di IKN, dan kereta api perkotaan Balikpapan ke KIPP bakal dibangun sepanjang 143,33 km, ditempuh perjalanan selama 88 menit. Jaringan sepanjang 125,73 km berada di permukaan tanah atau at grade, sedangkan yang melayang atau elevated sekitar 14,6 km, dan di bawah tanah atau underground sepanjang 3 km. Diperkirakan demand pada tahun 2040 bisa menampung sebesar 4.430.417 penumpang per tahun. Oke teman-teman ya, demikian ya satu buah informasi bagaimana di IKN itu rencananya akan dibangun jalur kereta
api ya. Dan ini sudahlah pasti teman ya. Karena apa? Karena IKN adalah merupakan ibu kota negara yang jelas nantinya ya sangat membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi ya. Dan demikian teman-teman ya, sebuah video yang menarik ya. Mudah-mudahan dengan pindahnya ibu kota Indonesia ke IKN ya, juga ada fasilitas yang lengkap ya, akan membuat Indonesia ini benar-benar semakin maju, terutama dalam pemerataan kemakmuran Indonesia. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.